Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi praktikum hari ini yaitu akan membahas mengenai materi beda hingga dengan metode implisit dan eksplisit. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang implisit terlebih dahulu. Di sini kita definisikan clear CLC agar perhitungan sebelumnya itu tidak mempengaruhi perhitungan yang ini. Kemudian kita juga definisikan L, yaitu panjang batangnya. Kemudian K itu sebagai koefisien panas. DT ini interval T-nya. DX itu interval X-nya. Selanjutnya, di sini kita definisikan N, di mana N itu merupakan jumlah segmen yang membagi domain sepanjang X. Nah, di sini rumusnya seperti ini. L dibagi DX min 1. Kemudian kita juga definisikan X kecil. Nah, ini untuk iterasi plot dari 0 sampai L dengan inkremennya yaitu dx. Di mana dx kita sudah definisikan di sini yaitu 2. Kemudian kita juga definisikan lambda untuk rumusnya seperti ini, x dikali dt dibagi dx kali dx yang merupakan faktor relaksasinya. Setelah itu, untuk metode implisitnya, kita mau menggunakan perulangan. Maka kita juga harus menggunakan ini, syarat awalnya. Kita akan membuat matriks dengan yang isinya itu 0 semua, dengan ukurannya yaitu n kali n. Kita definisikan dulu A sama dengan zeros n kali n, n, di mana nanti ini akan digunakan sebagai inisiasi perulangannya. Nah, untuk perulangannya kita definisikan di sini. For J sama dengan I sampai dengan N, A, J, J sama dengan 1 ditambah 2 dikali lambda. Nah, di sini dituliskan A kurung J, J ini akan mendefinisikan di bagian diagonalnya. Sementara untuk perulangan yang kedua, C sama dengan 1 sampai N-1, ini kita akan mendefinisikan di selain di diagonalnya. Seperti itu. Nah, setelah kita definisikan matriksnya, kita mau mencari nilainya berapa. Nah, di sini kita definisikan B0, di mana ini sebagai sama untuk inisiasi. Kemudian, nah, di sini yaitu merupakan rumus dari implisitnya. Di mana nanti hasil akhirnya itu akan berupa B0 di sini. Kemudian kita definisikan variabel baru yaitu C. Nah, nanti hasil akhirnya yaitu berupa nilai C-nya di sini. Kemudian kita coba run. Nah, sebelumnya di sini. Nah, di sini awalnya nilai dari A itu merupakan himpunan N kali N, di mana semua unsurnya, semua elemennya itu bernilai 0. Nah, setelah kita definisikan di sini, J, J, kemudian ada J, J plus 1. Nah, nanti dari A-nya itu akan berubah sesuai yang kita inputkan di awal di sini. Setelah semua diagonalnya sudah berupa nilai di sini diagonalnya, ini akan berhenti di sini di N, kemudian baru kita mencari nilai C-nya. Iterasinya seperti ini. Nah, di sini untuk hasil yang akhir ini merupakan nilai dari implisitnya, metode implisitnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai materi eksplisitnya. Untuk metode beda hingga eksplisit ini awalnya sama ya, kita definisikan nilai L-nya dulu, panjang batangnya, yaitu terus selanjutnya nilai K-nya dengan koefisien panas, lalu definisikan nilai DT, yaitu interval T-nya, DX-nya, interval X-nya. Untuk nilai-nilainya itu sama ya, kayak tadi itu. Di sini yang membedakan nanti hanya di bagian iterasinya. Jadi untuk baris ke-6 sampai baris ke-13 itu hampir sama ya. Kalian bisa cek lagi untuk perbedaannya.
Langsung saja ya untuk ulangannya di sini. Masuk ke for J sama dengan 1 sampai M. Selanjutnya masuk lagi ke perulangan selanjutnya, yaitu for I sama dengan 1 sampai M. Di mana selanjutnya itu ada U 1, J sama dengan 100, itu adalah syarat batas kiri. Terus kita lanjut ke U dalam kurung I plus 1, titik 2, N, 1 sama dengan 0, itu merupakan syarat awalnya. Lalu U dalam kurung N plus 1, J sama dengan 50, itu syarat batas kanannya. Jadi kalian perlu menentukan syarat batas kiri, syarat awal, dan syarat batas kanannya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya N, jadi diakhiri perulangannya, lalu masuk ke titik-titik interior. Masuk ke perulangan selanjutnya, yaitu for I sama dengan 2 sampai N, lalu U dalam kurung I, J plus 1 sampai M sama dengan U, I, J ditambah lambda dikalikan U, I plus 1, J dikurangi 2 kalikan U, I, J ditambah U, I min 1, J. Ini kalian perlu hati-hati ya nanti nulis skripnya, karena mungkin bisa kalian cek ya kalau ada yang error, mungkin ada yang salah tanda atau ya salah tanda mungkin gitu biasanya. Nanti itu masuk ke N, diakhiri perulangan yang di titik interior ini, maka muncul hasilnya yaitu nilai U-nya. Lalu jangan lupa di akhir ditambah N lagi. Nah, untuk di sini ada tambahan, yaitu ada tambahan sintak untuk plottingnya, yaitu menggunakan perulangan for juga dengan I sama dengan 1 sampai N, dan untuk sintak plotnya yaitu plot X, U, titik 2, I, dengan line width-nya yaitu 2, dan hold on. Lalu diakhiri dengan N. Mungkin bisa langsung bukan ya. Bisa ke command window. Yaitu di command window muncul ya nilai U-nya. Itu nilai U-nya tadi hasil dari metode beda hingga eksplisit dengan inputan tadi itu ya, yang pada baris 6 sampai 9 itu merupakan inputannya. Dan juga untuk syarat-syaratnya itu pada baris 16 sampai ke 18. Langsung lanjut ke gambar plotnya bisa. Di mana plotnya bisa muncul nggak? Nah, ya itu ya untuk gambar plot tadi hasil dari punya bisa kalian perhatikan, yaitu nilai X-nya dari 0 sampai 10, terus nilai Y-nya 0 sampai 100. Dan mungkin untuk di versi MATLAB yang lain itu bisa jadi warnanya itu biru semua ya. Ini mungkin karena MATLAB-nya versi baru 2015, jadi bisa warna-warni gitu muncul warnanya. Ya mungkin sampai sini untuk yang metode selanjutnya.
Selanjutnya langsung ke bahas latihan aja ya. Bisa kembali ke skrip yang awal tadi. Ya ini ya untuk tugas latihan ya, untuk latihannya. Jadi nanti kalian buat programnya ini kalian ketik, tapi dengan ada perbedaannya. Perbedaannya itu di bagian baris ketiga, keempat, kelima, keenam, itu kalian ganti nilai itu nilai inputan gitu ya. Jadi nggak langsung ditulis 10, 0,835, terus DP-nya 0,1 itu nggak ditulis seperti itu. Kalian buat program di mana nanti nilai L dan A dan DT dan DX-nya itu berupa inputan. Jadi nanti pas di run kalian masukkan itu angkanya baru. Nilai R-nya sama dengan 10, nilai K-nya sama dengan 0,835 seperti itu ya. Eksplisit juga sama. Kalian tulis scriptnya ini, terus nanti di bagian baris ke-6 sampai ke-9 itu kalian ganti dengan berupa inputan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan di grup ya. Mungkin itu untuk latihan pada pertemuan praktikum hari ini. Sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.